Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansanela Anjani dengan NIM 1203230038 dari kelas IF 0302 Informatika Telkom University Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat meliputi penggunaan Q. Langsung saja kita ke programnya. Baik, pada awal program saya menggunakan dua header file, yaitu ada studio.h dan stdlib.h yang dimana digunakan untuk operasi input dan output serta untuk mengalokasikan memori. Selanjutnya kita akan mendefinisikan tipe data pasien dengan struct yang berisikan satu anggota, yaitu tingkat keparahan pasien dengan tipe data integer. Selanjutnya kita mendefinisikan tipe data node dengan struct yang berisikan dua anggota, ada data yang bertipe pasien untuk menyimpan data pasien dan ada pointer next untuk node berikutnya di dalam antrian. Selanjutnya kita akan mendefinisikan tipe data Q dengan struct yang berisi dua pointer, yaitu front itu tuh pointer ke node pertama di dalam antrian dan rear itu pointer ke node terakhir di dalam antrian. Selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi NQ dengan dua parameter. Yang pertama itu ada Q merupakan pointer ke antrian dan ada pasien yang merupakan data pasien yang akan ditambahkan. Selanjutnya kita akan mengalokasikan memori untuk new node dengan ukuran memori yang dialokasikan yaitu ukuran struktur data node. Selanjutnya kita akan mengisi anggota data yaitu data di node baru dengan data pasien. Nah, nanti data pasien ini akan disalin ke node baru. Selanjutnya kita akan menginisialisasi pointer next di node baru dengan 0. Next, di sini saya menggunakan if else di mana baris pertama itu akan memeriksa apakah si pointer front ini di dalam antrian sama dengan 0. Kalau misalnya sama dengan 0 itu artinya antriannya kosong. Nah, kalau misalnya antrian kosong, nanti node baru itu akan menjadi node pertama dan terakhir di antrian. Dan pointer front sama rear itu diubah untuk menunjuk ke node baru. Nah, tapi misalnya sebaliknya, antriannya nggak kosong, node baru itu akan ditambahkan di akhir antrian dan pointer next itu di node terakhir diubah menjadi node baru. Jadi pointer rear itu diubah untuk menunjuk ke node baru. Next, kita akan membahas bagian dari fungsi DQ yang digunakan untuk menghapus pasien dari antrian. Nah, jadi itu kita deklarasiin dulu variabel pasien bertipe pasien yang digunakan untuk menyimpan data pasien yang akan dihapus dari antrian. Next, di sini kita menggunakan if itu tuh untuk memeriksa apakah si pointer front di antrian itu sama dengan 0. Misalnya sama dengan 0, itu tuh otomatis dia tuh isinya kosong. Nah, nanti kalau misalnya kosong, dia tuh akan mengeluarkan pesan di layar yaitu antrian kosong. Selanjutnya kita tuh akan menyimpan pointer ke node pertama di antrian di dalam variabel temporary atau temp. Terus nanti tuh di baris ini tuh dia akan mengambil data pasien dari node pertama yang disimpan di variabel temp dan akan menyalinnya ke variabel pasien. Nah, selanjutnya kita tuh akan mengubah pointer front di dalam antrian itu untuk menunjuk ke node berikutnya. Nah, node pertama yang sebelumnya ditunjuk oleh Q front itu tuh akan dihapus dari antrian. Kemudian kita akan memeriksa apakah pointer front di antrian itu sama dengan 0. Misalnya sama dengan 0 berarti kan antriannya kosong setelah penghapusan dan nanti pointer rear itu akan diubah untuk menunjuk ke 0 karena antrian itu menjadi kosong. Kemudian kita akan membebaskan memori yang dialokasikan untuk node pertama yang dihapus dari antrian dan kemudian kita akan mengembalikan data pasien yang telah dihapus dari data antrian. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi isempty yang digunakan untuk mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak. Pertama kita tuh deklarasiin dulu tipe datanya, terus kita ada parameter Q yang bertipe Q. Selanjutnya kita akan mengembalikan nilai 1 atau antrian kosong kalau misalnya pointer front ini di dalam antrian sama dengan 0. Nah, kalau misalnya pointer front tidak sama dengan 0 berarti antriannya itu nggak kosong dan fungsi ini akan mengembalikan nilai 0. Selanjutnya kita ke fungsi inMain yang merupakan fungsi dari fungsi utama program. Jadi itu kita tuh pertama deklarasiin dulu variabel Q bertipe Q dan tipe data Q ini tuh merupakan struct dari data antrian. Nah, habis itu tuh kita menginisialisasi pointer front sama rear di dalam antrian dengan nilai 0 yang menunjukkan bahwa antrian itu tuh di awal program itu nilainya kosong.
kalau misalnya udah, nanti dia bakal programnya ketika di run itu akan ngeluarin output kayak tingkat keparahan 1-5 ditangani oleh dokter umum, tingkat keparahan 6-10 akan ditangani oleh dokter spesialis. Dan nanti kalau misalnya sudah nunjukin itu, si program ini akan meminta inputan dari user dengan angka ya, jadi angka 1-10 gitu. Next, kita menggunakan while untuk memvalidasi input tingkat keparahan pasien, yaitu perulangan akan terus berlanjut selama nilai variabel tingkat keparahan pasien itu kurang dari 1 atau lebih dari 10. Jadi ketika user nggak menginputkan nilai yang sesuai, itu tuh dia program akan mengeluarkan pesan tingkat keparahan tidak valid, masukkan kembali, dan nanti user diminta untuk memasukkan kembali nilai yang sesuai. Dan ketika user sudah menginputkan nilai yang sesuai, yaitu angka 1-10, nanti itu perulangan akan berhenti. Next, itu tuh kita ketika user ingin menambahkan pasien, kita tuh pertama mendeklarasiin dulu variabel pasien yang bertipe pasien, dan kemudian menginisialisasi tingkat keparahan pasien di variabel pasien dengan nilai tingkat keparahan pasien. Selanjutnya kita menggunakan fungsi enqueue untuk menambahkan variabel pasien ke antrian queue. Terakhir, kita akan menentukan jenis dokter berdasarkan tingkat keparahan pasien. Kalau misalnya nilai tingkat keparahan pasien kurang dari 5 atau sama dengan 5, itu pasien akan dihandle oleh dokter umum. Tapi misalnya nilai tingkat keparahan pasien itu lebih dari 5 atau sama dengan 10, itu tuh pasien akan dihandle oleh dokter spesialis. Kalau udah diproses seperti itu, si program ini akan mencetak informasi ke layar, kayak pasien akan dihandle oleh dokter umum atau pasien akan dihandle oleh dokter spesialis. Dan yang terakhir, nanti program akan mengembalikan nilai 0 atau mereturn nilai 0 kalau misalnya program itu udah selesai berjalan atau sukses. Baik, karena program telah selesai saya jelaskan, langsung saja lihat run programnya. Jadi ini adalah hasil dari program yang telah saya buat. Outputnya, hasil runnya adalah seperti ini. Baik, karena penjelasan saya telah selesai dan saya telah menunjukkan run dari programnya, maka telah selesailah video kali ini. Saya Kansanela Anjani pamit undur diri. Saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan saat menjelaskan program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.